Halo guys, selamat datang di channel YouTube LSCC 2024. Selalu ada menjadi teman bisnis kamu. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Amara Zafira dari Ilmu Administrasi Niaga via UI 2023, biasa dipanggil Amara. Jadi, LSCC adalah lembaga pengelola kewirausahaan di Ilmu Administrasi Niaga via UI yang di dalamnya terdapat komunitas Champion Club via UI. Di mana komunitas Champion Club via UI sendiri merupakan wadah bagi para mahasiswa via UI yang berminat dalam wirausaha maupun kompetisi wirausaha. Karena LSCC selalu ada menjadi teman bisnis kamu. Dan kali ini kita akan mengundang alumni Niaga via UI angkatan 2020 yang sudah menjadi yang CEO di umurnya yang bisa dibilang masih muda ini loh. Kalau gitu langsung saja kita panggil Kak Maulin Zulfa Maharani. Yeay, hai teman-teman, aku Maulin, aku alumni Niaga tahun 2020. Salam kenal. Oke, halo Kak Maulin, makasih banget udah nyempetin datang hari ini. Bagaimana nih Kak kabarnya di hari ini? Baik banget, alhamdulillah, makasih juga udah diundang ke podcast LSCC. Alhamdulillah. Kalau gitu boleh dong, yang aku tahu dari Kak Maulin itu kan merupakan co-founder dari Lala Market ya. Gimana sih Kak tahap awal Lala Market itu terbentuk? Oke, jadi sebenarnya Lala Market itu udah ada dari tahun 2018. Tapi di tahun 2018 itu kita tuh kayak lebih fokus ke bazar thrift shop. Waktu itu tahun 2018, 2019, 2017 tuh benar-benar lagi happening banget kayak thrift shop, habis itu kamera analog, terus habis itu kayak vinyl dan lain-lain. Nah, kita tuh ngambil opportunity itu buat ngebangun bazar yang emang fokusnya di situ. Dan kalau nggak salah sih waktu itu terbilang kita tuh kayak lumayan pionir ya di antara yang lainnya. Jadi kita kayak lumayan yang pertama, termasuk yang pertama lah gitu untuk membuat bazar yang fokus ke thrift shop, analog sama records itu. Tapi karena ada pandemi, terus habis itu kita juga karena tim kita tuh FYI kayak masih seumuran semua ya. Jadi waktu itu kayak kita masih umur 17 tahun. Terus di tahun 2020 kan kayak kita lagi fokus buat masuk UTBK. Masuk universitas, lagi UTBK. Terus habis itu juga pandemi juga kan. Jadi kayak kita tuh ngestopin semua bazar-bazar yang kayak kita adakan. Nah, akhirnya di tahun 2023 kemarin kita kayak nge-initiate lagi untuk bikin Lala Market lagi, tapi dengan branding yang berbeda. Jadi yang sebelumnya mungkin kita lebih fokusnya tuh ke anak-anak yang kayak bisa dibilang namanya skena kali ya, kalau yang sekarang edgy gitu ya. Mungkin dari fashion style tuh juga beda sama sama target market yang Lala Market yang sekarang. Kalau misalkan dulu fokusnya ke thrift shop gitu-gitu. Nah, sekarang tuh kita lebih pengen bikin sesuatu itu yang lebih sustain, lebih bisa jangka panjang dan enggak yang musiman. Akhirnya kita ngangkat itu local fashion bazaar. Kayak mungkin banyak juga ya beberapa bazar yang memang fokusnya tuh ke local fashion. Cuman yang kita bedakan di sini adalah kita itu fokus ke overstock sama destock bazar. Jadi mungkin kalau bisa dibilang kita itu fokus sama stok sama brand-brand yang punya stok yang berlebih, sehingga mereka tuh bisa ngejual produk-produk mereka itu ke customer dengan harga yang lebih rendah dibandingkan produk-produk mereka yang biasa. Jadi mungkin kayak ada kayak clearance sale lah ya, mungkin istilah lebih simpel itu clearance sale. Cuman kalau clearance kan kayaknya kayak barang-barang yang agak defect gitu kan. Tapi ini tuh ada barang-barang yang defect juga, tapi ada juga barang yang baru. Jadi emang USP kita tuh adalah kita ngejual barang-barang yang bagus dengan harga yang lebih rendah, karena si brand-brand ini tuh jualnya adalah produk-produk yang udah overstock atau destock atau last season gitu. Jadi kita tuh juga bikin both of them happy, karena yang pertama kalau dari sisi konsumernya pasti happy dong kalau misalnya mereka bakal dapat baju dengan kualitas yang bagus dengan harga yang lebih murah jauh. Terus kalau misalnya dari sisi si brandnya, mereka juga bakal senang karena mereka punya medium lah untuk ngejual barang-barang mereka yang last season atau mungkin kurang laku atau udah banyak kan stoknya dan lain-lain. Jadi itu sih sebenarnya definition gede dari Lala Market gitu, dan gimana cara Lala Market tuh terbentuk gitu sih. Oke. Tapi yang dari awalnya itu kan high end sama thrift gitu ya Kak, terus berubah jadi local bazaar brand. Itu kira-kira pengubahan begitu tuh ada durasinya lama-lamanya gitu nggak sih Kak? Atau kayak emang langsung berubahin aja gitu? Sebenarnya kita tuh
pas tahun 2023 pas kita pengen nge-rebranding itu cukup banyak sih ide-ide, apa kita bikin K-pop bazar aja atau mungkin apa gitu yang lebih happening. Tapi kita balik lagi, kita pengen bikin sesuatu yang sustain dan bisa kita lakukan tuh dalam jangka panjang, which is akhirnya dipersempit lagi menjadi local fashion bazaar. Dan emang fokusnya itu ke Overstock sama Desto, karena kita mikirnya zaman sekarang siapa sih yang nggak mau dapat baju murah tapi bagus ya kan. Dan sampai aku yakin sampai 10 tahun ke depan pasti semua orang kalau ada baju yang pilihannya bagus tapi murah, pasti orang tuh milihnya itu dong dibandingkan baju bagus tapi mahal gitu ya. Cuman kayak ya sebenarnya itu sih big ideasnya adalah bikin suatu bazar yang memang sustain. Dan prosesnya itu buat nyampe di ide itu cukup gak lama-lama banget. Kita butuh kayak sebulan lah buat nge-preparation branding tersebut. Tapi kayak untuk nyampe ke ide itu ya banyak banget ideation yang kita buang, yang kita kesampingkan. Kayak dulu pernah ada ideation buat bikin K-pop bazar lah, habis itu juga apa banyak deh pokoknya. Tapi balik lagi sih, karena kita pengennya bikinnya sesuatu yang sustain, jadi kita came up with local fashion bazaar gitu. Oke, tapi kalau di Lala Market sendiri itu biasanya brand di sektor apa aja sih Kak yang biasanya paling best seller gitu? Kayak baju kah, perfume atau tas? Kemarin kan sempat ada brand tas yang lagi naik gitu. Benar-benar. Karena mostly di Lala Market itu kayaknya hampir 75% itu brandnya baju atau enggak celana sih. Jadi kayak balik lagi karena mungkin itu yang paling banyak, jadi aku ngelihatnya emang brand-brand yang paling diminati adalah brand-brand baju atau celana. Jadi ya aparel lah gitu. Cuman gak semua, let's say kayak brand baru gitu ya. Tapi di Lala Market surprisingly itu bukan gimana ya ngomongnya sebentar. Di Lala Market itu surprisingly ramenya tuh merata. Jadi kayak walaupun dia brand baru atau brand yang cukup kecil dibandingkan brand lainnya, surprisingly mereka juga rame gitu di Lala Market. Jadi kayak kayaknya tuh rame atau enggak itu enggak berdasarkan kategorinya gitu sih, tapi kayak berdasarkan produknya aja. Kalau misalkan produknya tas tapi bagus, itu bakal rame. Tapi kalau misalkan produknya fashion apparel tapi bagus, bakal rame juga gitu. Jadi kayak ya rata sih ramenya gitu. Oke, tapi untuk feedback dari para brand-brand yang udah hadir di Lala Market secara omset atau interaksi brand dengan konsumennya tuh gimana Kak? Untuk feedback, alhamdulillah banget, itu kita bener-bener dapat feedback yang positif. Jadi setiap acara selesai kita tuh selalu say thank you, say ya makasih lalala itu di grup gitu kan. Dan kita juga nge-share kayak Google Form isinya feedback. Dan alhamdulillah banget sih kita dapat feedback yang menurut aku cukup bagus ya. Dan aku merhatiin banget kayak setiap event, walaupun baru 2 kali sih ya yang terakhir ini 2 kali, kita tuh selalu dibilang gercep sama baik-baik banget. Jadi kayak 2 hal itu 3 ring gercep, responsif sama baik. Jadi kayak 3 hal itu adalah kata yang paling aku sering temuin ketika kita nanya tentang feedback mereka ke Lala Market. Jadi ya alhamdulillah banget kita dapat respon positif dari para brand-brand, karena kita juga tuh kita tuh orangnya, aku tuh kan berempat ya sama teman aku, dan kita berempat tuh emang apa ya, kayak prinsipnya itu adalah kayak anything that makes everyone happy gitu loh. Jadi kayak waktu itu ada brand yang kayak tiba-tiba ganti posisi lah dan lain. Terus kalau misalkan kita sabodo ting mah kita ya udah aja biarin aja. Tapi karena kita pengen mereka happy, kayak kita usahain, oke Kak, kita omongin baik-baik dan lain-lain. Jadi ya kayaknya cukup baik sih responnya gitu. Kalau berdasarkan Lala Market yang kemarin itu kan diskonnya tuh besar-besaran banget gitu ya Kak. Bisa nggak sih Kak di-spill kayak kenapa diskonnya tuh bisa besar banget? Terus bahkan kan kayak kemarin tuh yang aku tahu kayak ada sempet flash sale-nya gitu kan. Itu tuh gimana Kak? Nah karena dari awal memang kita, nah ini USP yang kita punya juga ya dibandingkan bazar-bazar lain. Kita itu ngewajibin semua brand yang join di Lala Market itu untuk ngasih diskon ke konsumernya. Jadi either itu beberapa barang aja atau semua barang, pokoknya kita ngewajibin mereka buat ngasih diskon. Dan itulah yang bikin kenapa Lala Market menurut aku bisa ngasih diskon gede-gedean. Kayak
bahkan ada yang harga 50.000, harga ya 20.000 pun ada. Terus habis itu juga ada yang kayak kayak fit in one bag, jadi kayak mereka bebas masukin berapa aja baju atau celana ke kayak tote bag itu, terus cuma bayar 150.000. Dan kayak ada orang yang bisa dapat masukin 6 atau 7. Itu kalau misalkan dihitung kan berarti ya cuma 20 ribuan ya satu bajunya gitu. Dan itu ya karena balik lagi kita yang pertama memang ngewajibin mereka untuk ngasih good deals ke konsumernya, either itu diskon ataupun buy one get one ataupun kayak tadi yang fit in one bag. Sama yang kedua karena kita nyatuin brand-brand yang memang punya value yang sama kayak kita, yaitu adalah mereka punya last season stock, overstock, overstock atau baju-baju yang ada di dead stock yang udah mau mereka clearance lah gitu. Jadi itu sih kenapa mereka bisa ngasih diskon gede-gedean, karena ya pertama ya tadi kita udah sepakat lah harus banget wajib ngasih diskon ke konsumer Lala Market gitu. Kalau berdasarkan personal branding, kayak gimana sih si Lala Market itu bisa ngebedain antara event Lala Market dengan event bazar-bazar lainnya tuh apa sih Kak ciri khasnya? Kalau ciri khasnya sih yang tadi ya. Yang pertama kita itu selalu ngasih diskon ke para visitor kita. Jadi ketika kita mau masuk Lala Market, yang ada di otak every consumer adalah mereka tuh bakal belanja, bukan cuman bakal window shopping. Karena kalau misalnya aku lihat di beberapa bazar, banyak ya bazar yang maksudnya yang fokus ke local fashion itu juga banyak. Tapi gak semua brand itu bakal ngasih diskon di bazar. Bahkan ada beberapa brand yang justru naikin harganya karena mereka kan kayak harus bayar biaya sewa di bazar dan lain-lain. Jadi kayak USP di kita itu yang pertama adalah pasti kita diskon banting harga gede-gedean. Ada yang sampai 20.000, 40.000, ada yang diskon up to 80%. Mungkin teman-teman di Niaga juga sering banget, gak sering sih, maksudnya kayak pernah datang Lala Market dan mereka kayak ngeliat lah diskonnya gede-gedean banget. Kayak ada tas yang harga cuma 100.000, ada yang tadinya 500.000 terus turun ke 200.000 gitu-gitu. Jadi itu USP kita, yaitu barang bagus tapi harganya murah dan kualitasnya tetap terjaga dari brand-brand yang bagus. Nah, kedua, kita tuh sangat curated ya. Jadi kita tuh ada tim yang ngebantu untuk nge-curate para brand-brand. Jadi kayak kita tuh nggak asal masukin brand sih kalau aku bilang. Kayak kita benar-benar ngelihat produknya tuh kayak gimana, apakah memang fit sama market kita, karena market kita tuh SES-nya A sampai C ya. Apakah sesuai sama market kita, apakah sesuai sama fashion orang-orang yang bakal datang ke Lala Market gitu. Jadi kita emang nge-curate banget brand-brand yang bakal masuk ke Lala Market. Bahkan sampai ada beberapa brand yang kayak kita nih udah 2 kali kan. Nah, ada brand yang mungkin yang bukan ada sih, banyak brand yang pengen nge-tag lagi ke Lala Market selanjutnya, tapi kayak kita bilang nggak bisa karena kita tuh juga pengen nge-build bazar yang ngasih opportunity buat brand-brand lain buat masuk ke bazar kita. Jadi kita tuh kayak ngebatasin, walaupun brand itu bagus banget, audiensnya gede, yang punya influencer, kita tuh nggak langsung oh ya lo harus ada di setiap bazar kita, tapi kita ngasih kuota dulu lah. Misalkan di 2 event pertama oke, lo ikut masuk, tapi nanti di event ketiga keempat nanti dulu ya, karena kita masih pengen nge-explore brand lain yang mungkin belum punya opportunity buat masuk ke Lala Market. Jadi kita nge-curate banget juga brand-brandnya, brand-brand yang walaupun itu mereka baru ya, misalnya bukan yang kayak udah gede banget, tapi kalau misalnya kita ngelihat produknya bagus dan fit ke market kita bakal masukin gitu. Kalau berdasarkan yang tadi Kak Molly sempat mention, core tim Lala Market itu kan ada 4 orang ya Kak. Tapi gimana sih Kak cara ngehandle acara sebesar ini dengan 4 orang doang di tim tersebut? Atau sempat open volunteer gitu for more resource? Kalau iya tuh gimana sih Kak cara handle-nya? Nah, di event pertama di tahun 2023, aku ingat banget tuh Desember. Itu kita berlima sebenarnya. Jadi dulu tuh sempat berlima. Itu benar-benar purely kita semua nge-handle, mau dari marketingnya aku sebenarnya aku fokusnya ke marketing sama partnership kan. Aku benar-benar nge-handle full, jadi sponsor, marketingnya juga dari aku, megang sosial media juga aku. Terus habis itu yang kedua ada orang yang fokus di kreatif. Jadi dia yang nge-design, dia yang bikin content plan-nya untuk kapan di postnya dan lain-lain tuh ada 1 orang. Terus yang ketiga sisanya tuh ya yang ngurusin tenants atau ngurusin operations dan lain-lain. Dan di event pertama kita cukup keteteran,
cukup keteteran dengan kondisi kita semuanya itu nggak fokus ke lala market, ada yang sambil skripsian, ada yang sambil kerja full time dan lain-lain. Akhirnya udah kita evaluasi, akhirnya di lala market kedua core timnya berkurang jadi 4, yang mana berarti ada tanggung jawab yang ada satu orang yang harus ngepikul 2 tanggung jawab kan. Akhirnya which is itu adalah aku sebenarnya, aku harus ngepikul 2 tanggung jawab, dan akhirnya aku kayak minta satu orang yang dulunya tuh volunteer lala market di lala market pertama itu buat jadi yang bantuin aku di partnership gitu. Jadi aku nge-hire orang buat tolong buat jadi tim aku untuk nge-handle partnership. Dan untuk volunteer sendiri ya di hari H itu kita juga nge-hire volunteer, dan aku senang banget sih karena banyak banget anak-anak niaga yang aku masukin ke lala market. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang bilang niaga sentris tuh lumayan bener ya Mbak, karena kayak emang banyak banget anak-anak niaga yang aku masukin ke volunteer, dan bahkan sampai sekarang itu banyak juga anak-anak niaga yang aku masukin menjadi volunteer atau jadi tim aku. Dan di lala, nih spoiler dikit, di lala market next ya yang mau kita adain, itu tim aku itu yang bakal kerja di under aku dan ngurusin partnership itu adalah anak niaga juga. Dan yang orang content creator yang ngurus TikTok itu anak niaga juga. Terus habis itu volunteernya juga banyak banget anak niaga. Jadi kayak ya itu sih, paling kita minta resource dari beberapa orang, tapi yang maksudnya sih yang kita kenal ya, yang kita kenal, yang kita tahu kerja kayak gimana, dan yang jelas orang-orang yang emang berkompetensi gitu. Tadi kan kakak sempat bilang kalau Kamolin sendiri kan yang nyari sponsor. Nah pas awal-awal lala market terbentuk itu gimana sih kak? Kan itu kan kayak masih merintis, kayak belum seheboh sekarang. Kayak cara kakak bisa ngeyakinin sponsor untuk acara yang dibuat oleh mahasiswa seumuran Kamolin pada saat itu tuh kayak gimana deh? Kayak kan pasti ada sponsor, partnership gitu-gitu kan. Nah itu cukup tricky juga sebenarnya. Aku juga bener-bener kayak pas pertama tuh nyarinya bener-bener kayak aku scrolling in, nyari orang marketing yang kerja di sini. Jadi kayak bener-bener emang from the bottom banget lah gitu ya. Dan cara aku ngeyakinin adalah ya aku yakin acara aku tuh potensial buat nge-attract banyak orang. Karena dari segi value-nya oke. Habis itu juga kita punya portofolio sebelumnya yang bisa kita jadiin patokan kalau misalnya sebelumnya itu kita udah punya acara, dan acara itu juga gede loh, dan acara itu juga sukses loh gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga cara ngeyakininnya adalah ya paling terus-terusan aku ngasih bukti kalau misalkan lala market tuh dulu udah pernah diadakan, tapi sekarang belum kita diadakan. Sekarang kita mau branding lagi, mau comeback lagi, dan sebisa mungkin kayak ngasih kayak kelebihan lala market yang pernah kita adakan dan yang akan kita adakan gitu sih. Karena tadi udah detail banget ya tentang lala market, kita kulik juga kali ya kehidupan semasa kuliah Kak Molin sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman Kak Molin semasa kuliah, bagaimana sih Kak cara kakak bisa membagi waktu antara bisnis kakak dengan organisasi himpunan kuliah? Karena kan pasti di kuliah apalagi niaga itu kan hektik banget, banyak tugas dan lain-lain kan. Oke. Nah sebenarnya karena tahun 2020 baru lala market tuh lagi kan tahun 2023 ya. Jadi ada saat dimana aku harus kayak nge-handle 3 hal besar sekaligus. Yang pertama itu adalah lala market. Yang kedua aku lagi magang di perusahaan yang cukup besar dan workload-nya cukup banyak. Dan yang ketiga aku sambil skripsian atau sambil nesis juga. Jadi saat itu tuh kayak bulan Desember lah ya, November-Desember itu kayak bener-bener semua 3 hal yang menurut aku tuh krusial dalam hidup aku itu kayak terjadi dalam satu waktu kan. Dan nah untuk cara bagi waktu sebenarnya kayak aku juga bingung ya kalau misalnya tanya cara bagi waktu, karena kalau misalkan dibilang aku bikin jadwal seharian tuh enggak, tapi ada satu metode yang aku kayak cocok di aku. Aku itu tipe orang yang kalau misalnya dari kerjaan yang banyak itu, kayak misalkan dalam satu hari aku punya 10 task gitu ya, aku tuh bakal ngelakuin yang penting dulu, tapi yang punya impact-nya gede gitu loh. Jadi misalkan aku let's say harus ngekontak sponsor, harus ngerjain tesis, sama harus ngerjain magang, tapi aku ngeliat dulu gitu loh urgency mana sih yang paling sebenarnya itu paling tinggi gitu. Karena
yang aku rasain waktu itu periode pertama kan pasti skripsian lah ya. Jadi aku pas sambil di kantor magang, kalau misalkan kerjaan magang aku udah selesai, aku pasti ngerjain skripsi dulu. Itu yang pertama. Terus nanti kalau misalnya ada waktu lagi, either itu lagi break, lagi lunch segala macam, aku bakal ngerjain lala market gitu. Jadi mungkin aku bakal ngedrafting sponsor lah, atau aku ngekontak sponsor lah. Itu aku bakal lakuin ketika aku memang kerjaan skripsi aku dan kerjaan magang aku tuh udah selesai gitu. Jadi kayak despite all those things, aku masih ngeprioritasin pertama tuh skripsi, yang kedua magang, ketiga lala market. Karena kayaknya udah jadi common sense kalau ya, kalau misalkan skripsi itu adalah kewajiban utama gitu sebagai orang mahasiswa. Dan yang kedua magang, karena di perusahaan tempat aku magang tuh cukup fast, kayak cukup cepat lah gitu. Jadi aku harus ngerjain magang dulu baru ngerjain lala market, karena kalau aku udah selesai ngerjain kerja magang aku bakal jadi lebih leluasa buat ngerjain lala market. Terus kayaknya kalau misalkan dibagi waktu tuh, kayaknya kalau misalkan diomongin gitu ya, gimana kayak mungkin kalau misalkan dipikirin sama aku sekarang, kok gue bisa ya dulu ngerjain 3 hal sekaligus, itu mungkin agak susah ya. Maksudnya kalau misalkan kita mikir bakal jadi susah, tapi kalau misalkan kita lakuin, aku rasa kayak sebenarnya nggak susah itu kok gitu ya. Kayak aku masih punya waktu buat nonton, walaupun mungkin frekuensinya tuh nggak sesering dulu aku sebelum aku ngerjain 3 hal ini gitu ya. Tapi at the end aku masih punya waktu buat jalan-jalan, buat nonton, atau buat kayak ya udah main handphone aja, aku masih punya waktu. Jadi sebenarnya tuh jalanin aja sih intinya, kayak nggak perlu diambil pusing. Ngeluh boleh, aku juga sering banget ngeluh kok, ngeluh boleh, tapi at the end karena itu adalah tanggung jawab yang kayaknya kita udah pilih, yang kayak kita udah komit itu, jadi ya udah at the end tuh harus dijalanin aja. Dan sebenarnya kalau misalnya dilakukan itu pelan-pelan aja, karena nggak bakal sesusah itu aslinya. Dan harus punya keinginan yang besar sih. Kayak aku ngerasa karena aku punya keinginan yang besar buat mulai lala market, buat magang di salah satu industri yang aku pengenin, terus aku juga punya keinginan yang besar buat cepat-cepat lulus 3,5 tahun. Itu yang nge-motivate aku buat kerjain semua hal dalam waktu yang cukup singkat dan padat gitu. Wow, berarti Kak Molin tipikal orang yang emang udah nentuin skala prioritas dari awal ya guys. Kalau gitu terakhir boleh kali Kak ya di-spill lala market nextnya kapan lagi nih? Oke, jadi kita sekarang sebenarnya masih lagi crafting lala market next itu kapan, tapi kemungkinan besar tuh bakal di akhir Agustus. Jadi bakal di akhir Agustus, sama nextnya tuh bakal di Desember. Jadi kita maunya setahun ada 3 kali. Jadi please stay tune aja dan follow IG-nya lalamarket.id. Promosi. Stay tune ya guys. Oh iya Kak, jadi kita tuh punya komunitas studentpreneur bagi mahasiswa VIA UI yang bernama LSCC Champion Club. Boleh dong Kak Molin kasih pesan dan kesan untuk member LSCC Champion Club VIA yang mungkin ingin merintis bisnis or event kayak Kak Molin sendiri ya guys. Mungkin kesan-pesannya semangat buat teman-teman yang mungkin pengen bikin bisnis baru, pengen bikin event baru juga, atau mungkin pengen bikin suatu hal yang baru lah yang kalian pengen kelola sendiri. Dan percaya aja kalau misalkan everything itu bakal worth it at the end. Jadi kayak itu dipegang terus aja supaya memotivasi kalian, supaya kalian tetap pengen terus ngelakuin hal-hal yang kalian pengen. Kesannya itu buat teman-teman yang pengen mulai wirausaha atau mau mulai bisnis, itu semangat, ngelakuin aja dulu. Hasilnya nanti aja bisa dipikirin lagi. Pokoknya harus pede dulu aja, lakuin aja, percaya semuanya itu bakal worth it at the end itu. Oke, itu aja sih kayaknya. Wow, ternyata very insightful banget ya guys sesi podcast kali ini. Kalau gitu makasih banyak buat Kak Molin yang udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast LSCC yang pertama. See you in the next podcast LSCC.